Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika bersama Ibu. Next. Oke, hari ini kita akan membahas persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi gfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal halimul hakim. Oke, sekarang kita akan membahas persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat memahami konsep persamaan linier satu variabel. Kemudian siswa dapat menentukan penyelesaian persamaan linier satu variabel. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Next. Oke. Penerapan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 29. Di situ dikatakanlah, Tuhanku menyuruh menjalanku keadilan. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagai kamu diciptakan semula. Ya, jadi ada keterkaitan antara persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dengan surah Al-A'raf ayat 29. Di mana kalian itu menjalankan keadilan, ya. Di sini keterkaitannya dengan persamaan. Keadilan berarti sama, ya, sama rata, kanan dan kiri. Oke. Setelah itu pertidaksamaannya keterkaitannya di mana? Keterkaitannya hadapkanlah wajahmu atau diri kalian kepada hal-hal yang lebih baik, ya. Lebih besar kebaikan daripada keburukan. Seperti itu. Next. Ya, konsep persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan tanda sama dengan, ya, dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat satu. Ya, variabelnya hanya pangkat satu. Bentuk umum persamaan linier satu variabel adalah AX plus B sama dengan 0, ya, dengan 0 tidak dengan A tidak sama dengan 0, ya. Next.
Tadi dalam persamaan linear satu variabel pengertiannya adalah kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu apa? Kalimat terbuka dinyatakan dengan variabel. Variabel dilambangkan dengan huruf abjad kecil. Ya, jadi kalimat terbuka itu dinyatakan dengan variabel. Ya, bentuk kalimat terbuka seperti X plus 5 sama dengan 7. Kemudian A ditambah 6 kurang dari 15. Jadi dinyatakan dengan variabel. Ada kalimat terbuka, ada juga kalimat tertutup. Kalimat terbuka dapat menjadi kalimat tertutup apabila variabelnya diganti dengan suatu bilangan. Ya, jadi kalimat terbuka bisa menjadi kalimat tertutup apabila variabelnya dirubah menjadi suatu bilangan. Contohnya, X plus 5 sama dengan 7. Jika X-nya diganti dengan bilangan 2, maka 2 ditambah 5 sama dengan 7. 2 tambah 5, 7. 7 sama dengan 7, itu benar. Ya. Jadi penyelesaian X plus 5 sama dengan 7 adalah X-nya sama dengan 2. Ya, jadi kalimat terbuka itu dinyatakan dengan variabel. Kalimat terbuka bisa menjadi kalimat tertutup apabila variabelnya diganti dengan suatu bilangan. Next. Ya, ayo kita berlatih. Tentukan mana yang merupakan persamaan linear satu variabel dan mana yang bukan. Berikan alasan. Yang pertama 3S sama dengan 4 dikurang S. Dia merupakan persamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena di situ dihubungkan dengan tanda sama dengan. Ya, 3S sama dengan 4 dikurang S, dihubungkan dengan tanda sama dengan. Terus dia mengandung satu variabel yang berpangkat 1, yaitu S. Ya, jadi dia merupakan persamaan linear satu variabel. Kemudian yang kedua, X kuadrat dikurang X sama dengan 0. Dia bukan merupakan persamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena di sini ada variabel yang berpangkat lebih dari 1. Yang mana? X kuadrat. Ya, X kuadrat di sini pangkatnya lebih dari 1. Maka dia bukan persamaan linear satu variabel. Setelah itu, yang ketiga, N sama dengan 2N dikurang 5. Ini merupakan persamaan linear satu variabel. Kenapa? Dia dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kemudian ada satu variabel yang berpangkat 1, yaitu N. Ya. Setelah itu yang keempat, P tambah Q sama dengan 10. Bukan merupakan persamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena dia mengandung dua variabel, yaitu P dan Q. Ya, jadi yang nomor 1 dan nomor 3 merupakan persamaan linear satu variabel, dan 2 dan 4 bukan persamaan linear satu variabel. Jadi kalian bisa menentukan mana yang merupakan persamaan linear satu variabel dan mana yang bukan merupakan persamaan linear satu variabel. Next. Oke, yang kedua sekarang penyelesaian persamaan linear satu variabel. Ada langkah-langkah penyelesaian persamaan linear satu variabel. Yang pertama, menambah kedua ruas dengan bilangan yang sama. Jadi ruas kanan dan ruas kiri ditambah dengan bilangan yang sama. Kemudian yang kedua, mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Kanan dan di kiri dikurangkan dengan bilangan yang sama. Yang ketiga, membagi atau mengalihkan kedua ruas dengan bilangan yang sama dan bukan 0. Ya, jadi mengalihkan dan membagi ruas kanan dan ruas kiri dengan bilangan yang sama, tetapi bukan 0. Oke, next. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian persamaan 3X plus 13 sama dengan 5 dikurang X. Jika X variabel pada himpunan bilangan bulat. Ya.
Oke, di situ contohnya 3x ditambah 13 sama dengan, aku lupa. Soalnya lupa. Keganti. 3x plus 13 sama dengan 5 min x. Diulang. Oh, ulang lagi ngomongnya. Ini hapus. Ada penghapusnya enggak? Oh. Diulangnya dari sini. Iya. Ya sampai keringetan. Oke, sekarang contohnya 3x plus 13 sama dengan 5 dikurang x. Ya, contohnya. Di sini persamaan linier satu variabel. Langkah pertama, kita mau menghilangkan angka 13. Kenapa angka 13 dulu yang dihilangkan? Di ruas kanan ya, karena kita mau variabel x saja di sini. Oke. 3x ditambah 13. Kalau kita mau menghilangkan 13, berarti dikurang 13. Kemudian ruas kiri pun sama. 5 dikurang x dikurang 13. Ya. Setelah itu 3x ini 0. Sekarang sama dengan 5 dikurang 13. Berarti min 8 dikurang x. Setelah itu kita menghilangkan x di ruas kiri. Ya. Berarti keduanya harus ditambah dengan x karena di sini min. Berarti 3x ditambah x sama dengan min 8 min x ditambah x. Ya. 3x ditambah x berarti 4x sama dengan min 8. Min x tambah x itu 0. Setelah itu kedua ruasnya karena kita mau mendapatkan hasil x, maka 4x kali berapa yang hasilnya x? Maka kedua ruasnya kita kali dengan 1/4. Berarti ruas sebelah sini juga kita kali dengan 1/4. Ya, setelah itu 4 dikali 1/4 itu 1. Berarti hanya tinggal x. X sama dengan min 8 dikali 1/4. Berarti min 2. Ya. Jadi x-nya sama dengan min 2. Himpunan penyelesaiannya berarti x-nya sama dengan min 2. X-nya sama dengan min 2. Ya. X-nya sama dengan min 2. Kalau himpunan penyelesaian berarti menggunakan kurung kurawal. Oke, next. Ya, tadi kita sudah membahas penyelesaian persamaan linier satu variabel. Sekarang kita membahas pertidaksamaan linier satu variabel. Sebelum kita membahas penyelesaiannya, kalian harus tahu dulu tanda hubungan ketidaksamaan sebagai berikut. Yang pertama kurang dari, ya, kurang dari. Kemudian yang kedua lebih dari. Yang ketiga kurang dari atau sama dengan, ada tanda sama dengan di bawahnya. Kemudian lebih dari atau sama dengan. Ini keempat tanda hubung ketidaksamaan. Next. Ya. Tadi langkah-langkah penyelesaian persamaan, sekarang langkah-langkah pertidaksamaan linier satu variabel. Yang pertama, menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama tanpa mengubah tanda ketidaksamaan. Yang kedua, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan positif yang sama tanpa mengubah tanda ketidaksamaan. Dan yang ketiga, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama, tetapi tanda ketidaksamaan berubah, di mana lebih dari menjadi kurang dari menjadi lebih dari,
kurang dari atau sama dengan menjadi lebih dari atau sama dengan. Kemudian lebih dari atau sama dengan menjadi kurang dari atau sama dengan. Ya, next. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 4x min 2 lebih dari 3x plus 5. Caranya sama tadi seperti dengan persamaan linear satu variabel. Cuma bedanya di sini ditandai oleh tanda hubung ketidaksamaan, ya. 4x min 2 lebih dari 3x plus 5. Ruas 4x min 2 kita tambahkan 2 karena kita mau menghilangkan min 2-nya. Jadi ditambah 2, maka ruas kiri pun harus dikalikan harus ditambah 2. Kemudian min 2 tambah 2 0, maka sisa 4x. Kemudian 3x ditambah 7. Setelah itu kita hilangkan di ruas kiri 3x-nya. Ya, karena kita mau mendapatkan bilangan bulatnya, tidak ada variabel. Maka kedua ruas dikurangi 3x. 4x dikurang 3x, x. Kemudian 3x dikurang 3x 0, maka sisanya tambah 7. Ya, maka didapatkan x-nya lebih dari 7. Karena x variabel pada himpunan bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, ya. Maka himpunan penyelesaiannya karena x-nya lebih dari 7, maka kita hitungnya mulai dari 8, 9, 10 dan seterusnya. Ya, jadi itu himpunan penyelesaiannya. Kemudian contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 4x ditambah 2 lebih dari atau sama dengan 8 dengan x variabel pada himpunan bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1. 4x ditambah 2 lebih dari atau sama dengan 10. Ruas kanan kita hilangkan angka 2-nya, maka dikurang 2. Ruas kiri pun sama, dikurang 2. Setelah itu 4x ditambah 2 dikurang 2. 2 dikurang 2, 0, maka sisa 4x. 10 dikurang 2, 8. Setelah itu 4x-nya kita mau rubah menjadi x, maka kita kalikan dengan 1/4. Ruas kiri pun sama, 8 dikali 1/4. 4x dikali 1/4 x, 8 dikali 1/4 itu 2. Maka didapatkan x-nya lebih dari atau sama dengan 2. Karena x variabel pada himpunan bilangan asli, maka himpunan penyelesaiannya x lebih dari atau sama dengan 2. Maka kita hitungnya dari angka 2. 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu ya untuk penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi kalau kita mengalihkan membagi dengan bilangan positif tidak merubah tanda, ya. Terkecuali kita menambahkannya, mengalihkan membaginya dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah. Next. Oke, setelah Ibu menjelaskan mengenai konsep persamaan linear satu variabel, terus penyelesaian persamaan linear satu variabel, kemudian pertidaksamaan linear satu variabel, kalian latihan soal, karena Ibu sudah memberikan contoh-contohnya tadi, beberapa contoh untuk penyelesaiannya. Setelah itu kalian coba untuk mengerjakan latihan soal di buku paket matematika halaman 69 nomor 1 sampai 5. Itu mengenai persamaan linear satu variabel. Kemudian yang di halaman 72 nomor 1 sampai 5 itu mengenai pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Jika masih ada yang kurang jelas, bisa bertanya langsung dengan Ibu. Jika kalian sudah memahaminya, silakan langsung dikerjakan latihan soalnya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.